Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairozi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairozi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seorang ustadz yang berani-beraninya menyampaikan narasi di depan publik, di mana narasi itu dikatakannya sebagai ucapan dari Imam Syairozi dalam kitabnya Al-Muhadzab, dan narasi itu sudah dirubah, ditahrif, sehingga maknanya menjadi jauh dari yang dimaksudkan oleh al-muallifnya, oleh Imam Syairozi. Si ustadz ini LC mengatakan bahwa Imam Syairozi menulis dalam kitabnya Al-Muhadzab. Kalau ngomong kitab itu semua bisa melacak. Ini ada contohnya ya. Wa min ashabina atau wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffudi an-niyati. Kalau tidak salah seperti itu orang itu ngomong ya. Mari kita cek apa diomongin dia ini. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairozi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairozi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di cukup. Jadi dari sini pertama dia merubah redaksi. Kenapa saya bilang merubah? Karena kalau misalnya kita baca di dalam kitab aslinya itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ashabina man qala. Nah ini ya. Dan sebagian dari ashab kami ada yang berkata, yanwi bil qalbi. Jadi enggak ada man yaro, ya oke lah, yaro boleh lah. Tapi di sini man qala. Yanwi bil qalbi. Yanwi di sini artinya adalah berniat dengan hati, dan maksudnya adalah wajib berniat dalam hati. Wajib ya. Wa yatalaffadu bil lisani, dan juga wajib melafatkan dengan lisan. Jadi ashab yang dimaksud oleh Imam Syairozi di sini adalah ashab yang mengatakan wajib melafatkan niat dan mengucapkannya di dalam hati itu. Jadi niat itu wajib di dalam hati, juga wajib diucapkan. Itu yang dimaksud oleh Imam Syairozi. Walaysa bisyai'in, makanya pendapat itu ditolak, dan walaysa, dan tidaklah hal itu bisyai'in adalah sesuatu. Artinya itu bukan apa-apa gitu. Pendapat yang tidak perlu dihiraukan. Li'anna niyatah hiya al-qasdu bil qalbi, karena niat itu al-qasdu bil qalbi adalah sengaja, dan itu ada di dalam hati. Jadi yang ditolak oleh Imam Syairozi itu bukan pendapat yang mengatakan melafatkan niat itu sunnah, tetapi wajib. Nah, gitu ya. Dan orang tadi, ustadz tadi itu juga mengatakan bahwasanya yang pertama kali mengucapkan atau berpendapat melafatkan niat itu adalah sunnah adalah Imam Az-Zubairi. Itu dusta lagi, dusta luar biasa lagi itu. Kenapa? Karena Imam Az-Zubairi justru yang mengatakan lafadz niat itu wajib. Nah, mari kita baca di syarahnya biar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanniyatu fardun la tasihhu sholatu illa biha. Niat itu fardu. Fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita mengerjakannya, atau rukun, kita juga kenal seperti itu ya. Sesuatu yang dikerjakan di saat pekerjaan itu berlangsung, seperti baca Fatihah itu ya. Wa naqala Ibnul Munziri fi kitabih Al-Ishraf wa kitabi Al-Ijma' wa Syekh Abu Hamid Al-Isfarayaini wal Qadi Abu Tib wa sahibu Asy-Syamil wa Muhammad ibn Yahya wa akharuna ijma'a al-ulama'i ala anna sholata la tasihhu illa bin niyati. Jadi Imam Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ishraf dan kitab Al-Ijma', Imam Syekh Abu Hamid Al-Isfarayaini, Imam Qadi Abu Tib, terus Muhammad bin Yahya dan yang lain mengatakan atau menukil pendapat bahwa ini adalah ijma'. Apa itu yang ijma'? Salat tidak sah kalau tanpa niat. La tasihhu illa bin niyah. Gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan niat itu? Fa inna wa biqalbihi, apabila orang yang sholat itu berniat dengan hatinya, berarti hanya dalam hati ya. Walam yatalaffat bilisanihi, dan dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Ajza'ahu alal madhabi. Ajza'ah, maka hal itu cukup atau mencukupi kepada orang itu alal madhabi, menurut pendapat otoritas dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang dipegang dalam madhab Syafi'i. Artinya orang kalau sholat cukup dengan niat tanpa melafatkan dengan lisan, itu sudah sah gitu ya. Kemudian wabihi qata'a al-jumhur, wabihi, dan dengan keadaan ini juga, dengan pendapat ini juga qata'a al-jumhur, bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi jumhurul ulama, berarti al-madhahib al-salasah ya, 3 mazhab yang lain ya. Hanafi, Maliki, Hambali itu sama berpendapat seperti itu ya.
Kenapa? Karena jumhur kalau sudah di luar madhab berarti antar madhab, lintas madhab. Wa fihi al-wajhu, dan di dalam hal ini al-wajhu ada satu pendapat. Wajhun itu pendapat ya, yang keluar dari ashabul wujuh, dari ulama-ulama mutaqaddimin mazhab Syafi'i. Alladzi dzakara, alladzi yang mana dzakara telah menyebut kepada al-wajhu itu siapa yang menyebut? Al-musannifu, pengarang kitab As-Sairozi maksudnya ya. Wa dzakara, dan juga menyebut kepada apa yang disebut tadi, yaitu kepada al-wajhu tadi siapa? Ghairuhu, selain Imam As-Sairozi. Wa qala sahibu al-Hawi, dan berkata sahibu al-Hawi. Sahibu al-Hawi itu maksudnya musannif atau pengarang kitab al-Hawi siapa? Al-Imam Al-Mawardi. Al-Hawi itu kitab yang mensyarah kitab Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani dari al-Imla, dari al-Um menjadi Mukhtasar Muzani, lalu menjadi al-Hawi al-Kabir ya. Huwa, wajhun yang dimaksud itu qaulu Abi Abdullah Az-Zubairi. Jadi benar kata Ustaz itu bahwa adalah ucapan atau pendapat dari Abu Abdullah Az-Zubairi, annahu, bahwasanya la yujzi'uhu, tidak cukup kepada orang yang sholat lah atau melakukan ibadah lah atau yang berniat itu, hatta yajma'ah, sampai dia mengumpulkan baina niyatil qalbi, antara niat dengan hati, wa talaffudil lisani, dan mengucapkan dengan lisan. Berarti kan Imam Nawawi jelas bahwa Imam Zubairi itu mengucapkan, berpendapat bahwa tidak sah kalau tidak diucapkan dengan lisan dan tidak disebutkan dalam hati. Kalau begitu kok bisa dikatakan Az-Zubairi berpendapat sunnah melafadzkan niat? Aneh kan? Kenapa kok aneh? Kalau sunnah berarti walaupun tidak dilafatkan niatnya ya sah sholatnya. Mana ada ibadah meninggalkan sesuatu yang sunnah menjadi tidak sah. Sementara di sini la yujzi'u itu tidak sah kalau tidak diucapkan. Ya kan? Makanya saya bilang tadi ketika di awal yanwi bil qalbi wa yatalaffadz bil lisan itu wajib artinya. Niat dalam hati itu wajib karena sudah konsensus ijma. Otomatis dia juga ikut. Nah, wa yatalaffadz bil lisan juga saya bilang wajib. Kenapa? Karena Imam Nawawi di syaratnya seperti itu. Menjelaskannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi tadi, qala Abu Abdullah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffudil lisan. Jadi Imam Zubairi itu berpendapat bahwa wajib dikumpulkan antara niat dalam hati dan juga lisan. Bagaimana cerita bisa Ustaz itu bilang Imam Az-Zubairi mengatakan sunnah? Kalau sunnah berarti ya nggak harus dikumpulkan toh. Artinya baik dikumpulkan tapi niat di hati saja sah, begitu. Namanya sunnah kok. Dari mana bisa menentukan keabsahan ya? Kalau menentukan keabsahan sholat atau keabsahan ibadah, maka berarti wajib. Kan begitu, logikanya begitu ya. Li'anna Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i ini dalil yang dipakai oleh Imam Zubairi itu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya ya. Rahimahullah itu jumlahnya jumlah khobariyah, tapi khobariyah fil jumlah, insya'iyah fil makna ya. Jadi artinya semoga ya. Qala fil haji, berkata Imam Syafi'i itu fil haji dalam soal urusan haji. Idza nawa hajjan, apabila ada orang berniat haji atau apabila telah berniat, siapa yang berniat ya siapa aja gitu. Kalau tidak disebut umum berarti ya, setidaknya orang yang mau haji lah. Hajjan kepada haji ya. Jadi orang berniat haji, au umrotan atau umroh, ajza'ah, maka cukup. Jadi maksud nawa di sini jelas berarti al-qasdu bil qalbi. Kalau untuk haji dan umroh cukup ada qasdu dalam hati itu cukup. Kemudian wa illam yatalafat, walaupun tidak ada dia melafatkan apa yang dilafatkan ya tadi niat. Jadi tidak usah nawaitul hajj, tidak usah nawaitul umroh secara lisan, cukup di hati sengaja ingin haji gitu. Ada niat dalam hati ingin haji, ingin umroh, cukup. Ya gitu ya. Walaisa kasolati, dan tidak sama hal itu dengan sholat. Artinya cukupnya mengucapkan hanya dalam hati itu tidak sama dengan sholat. Nah, la tasihhu illa bin nutki. Tidak sah sholat itu kecuali dengan nutkun, mengucapkan. Nah, inilah yang dipahami oleh Imam Zubairi bahwasanya seolah-olah Imam Syafi'i ini mewajibkan dalam sholat itu niat dalam hati juga niat dalam lisan. Padahal kalau kita pikir mana mungkin. Allahu Akbar sambil mengucapkan usolli kan tidak mungkin ya. Masalah memang itu sebetulnya. Qala ashabuna, ini penegasannya. Maka berkata ashab kami, ghalatu hadzal qailu. Keliru, orang ini keliru gitu. Yang berpendapat seperti ini keliru. Artinya Imam Zubairi ini keliru. Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza. Walaysa, dan tidaklah muradu Syafi'i, adapun itu maksud dari Imam Syafi'i bin nutqi dengan ucapannya yaitu an-nutku, lafaz nutkun maksudnya fi sholati di dalam salat. Hadza adalah ini. Jadi maksudnya Imam Syafi'i dalam sholat harus ada nutkun, itu bukan ini gitu loh maksudnya. Bukan soal niat gitu ya. Bal muraduhu at-takbiru. Tetapi maksudnya adalah an-nutku bi takbir, mengucapkan takbiratul ihram. Walau talaffadha bilisanihi walam yanwi bi qalbihi lam tan akid sholatuhu bil ijma'i fihi. Kalau ada orang yang mengucapkan saja dengan lisan tapi tidak berniat dalam hatinya, lam tan akid sholatuhu bil ijma'. Maka secara ijma' sholat dia itu tidak sah atau tidak dianggap. Jadi jelas.
Saya tidak bicara ihtilafnya. Saya hanya bicara bahwa Ustadz tadi itu telah berdusta dalam beberapa poin. Mengatakan yang pertama kali mengucapkan sunnah adalah Imam Zubairi, padahal Imam Zubairi yang mengatakan sholat itu, niat itu wajib diucapkan. Yang kedua mengatakan bahwasanya Imam Syairozi menolak pendapat yang mengatakan bahwa melafadzkan niat itu adalah sunnah. Padahal di diksi lain di dalam bab wudu wa talaffudu bihi akidun. Jadi kalau kamu sembari mengucapkan dengan juga niat dalam hati juga mengucapkan, maka itu akan lebih kokoh gitu. Begitu ya. Jadi yang ditolak itu yang laisa bisyai'in itu adalah yang mengucapkan wajib. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.